Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari awali pembelajaran kali ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum melanjutkan, kalian jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Jangan lupa nyalakan juga loncengnya pada akun channel YouTube SDIT Anaja. Di sana kalian akan mendapatkan banyak sekali video pembelajaran. Oke, kita lanjut ya. Literasi. Literasi adalah kemampuan dan keterampilan seseorang dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, juga memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan literasi adalah menciptakan dan mengembangkan budi pekerti yang baik, menciptakan budaya membaca di sekolah dan masyarakat, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan pemahaman seseorang terhadap suatu bacaan, membuat seseorang bisa berpikir kritis, dan memperkuat nilai kepribadian. Ini adalah tujuan dari literasi. Selanjutnya adalah Ibu akan bacakan manfaat dari literasi. Meningkatkan pengetahuan akan kosakata, membantu otak bisa bekerja optimal, menambahkan wawasan, mempertajam diri dalam menangkap suatu informasi, mengembangkan kemampuan verbal, melatih kemampuan berpikir, melatih fokus, dan melatih diri untuk menulis dan merangkai kata dengan baik. Itu adalah manfaat dari literasi. Nah, sekarang kita akan melatih kemampuan berpikir, menganalisa, dan melatih fokus serta konsentrasi dengan cara menyimak kisah berikut. Kisah Talhah bin Ubaidillah. Burung elang perang Uhud. Nama Talhah bin Ubaidillah tentu tak asing bagi umat muslimin. Kisahnya begitu masyhur dan banyak menjadi pelajaran bagi umat muslim hingga saat ini. Selama masa perjuangan, Talhah menjadi salah satu sahabat utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Talhah bin Ubaidillah memiliki banyak kelebihan dan julukan yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelebihan pertamanya adalah selalu menjadi yang paling depan dalam berbagai peperangan. Layaknya sahabat yang lain, Talhah bin Ubaidillah selalu memilih menjadi yang pertama untuk menyerang musuh dan mendobrak agar pasukan muslim bisa masuk ke area musuh. Karena dia sangat yakin dengan janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk surga lantaran mati jihad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjanjikan tak ada fitnah kubur bagi yang mati secara jihad. Bahkan hari kiamat tak ada timbangan amal bagi mereka. Dalam berbagai peperangan disebutkan jika para sahabat saling mewasiatkan diri saat hendak berperang, maka mereka masuk surga Firdaus bersama para nabi tanpa dihisab. Talhah bin Ubaidillah merupakan salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu mencari janji Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Selain itu, Talhah bin Ubaidillah juga memiliki julukan sebagai burung elang saat perang Uhud berlangsung. Julukan itu diberikan kepada Talhah karena Talhah memiliki kelebihan layaknya elang. Kelebihan tersebut yaitu memiliki tatapan mata yang tajam seperti burung elang. Dalam perang Uhud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebut Talhah sebagai Talhah yang paling baik di antara Talhah dan sahabat yang lainnya. Kemudian, kelebihan dan julukan ketiga yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang mati syahid tapi masih hidup. 3 julukan diberikan pada saat perang Uhud. Kelebihan keempat, Talhah adalah ia termasuk dari 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Penyebut nama Talhah sebagai ahli surga datang setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut nama Ali bin Abi Thalib. Kemudian Talhah bin Ubaidillah juga termasuk ke dalam 10 orang yang awal masuk Islam. Kelebihan lainnya,
ia ditunjuk Umar bin Khattab sebagai 6 orang yang ahli surah. Kemudian, kelebihan lain yang disematkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menjadikan Talhah bin Ubaidillah sebagai ahli Badar yang hadir dalam perang Badar, peperangan pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling besar. Puncaknya, perang Badar sendiri terjadi saat Badar tengah yang dihadiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran dijelaskan, jika Allah mengampuni siapapun yang hadir dalam perang Badar tersebut. Saat itu, ada 6 orang sahabat yang tak sempat datang dalam perang Badar, namun tetap dihitung sebagai ahli Badar. Salah satunya adalah Talhah yang saat terjadi perang diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke negeri Syam untuk memata-matai kekuatan kaum Quraisy. Bahkan saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali, Talhah dan 5 sahabat yang lainnya berhalangan dalam perang Badar tetap mendapatkan harta rampasan, karena keenamnya dianggap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir dalam perang Badar tersebut dan tak hadir lantaran mendapat tugas serta amanah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu adalah kisah Talhah bin Ubaidillah, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat julukan burung elang pada perang Uhud. Semoga kisah tersebut dapat menginspirasi kita dalam kehidupan sehari-hari saat hidup rukun dimanapun kita berada. Selanjutnya ada tugas untuk kalian. Yang pertama, tuliskan kembali kisah Talhah bin Ubaidillah. Dan 2, hitung jumlah huruf dari tulisan yang kalian tulis dari kisah Talhah bin Ubaidillah. Oke, anak soleh-soleha, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.